Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para jemaah yang ulun muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang ulun muliakan, kembali kita sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap yang mudah-mudahan dengan usaha kita, ya sabarnya kita duduk bermajlis di tempat yang mulia ini, itu semua mendatangkan pahala-pahala, menjadikan kita mendapatkan fadilah-fadilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau duduk di majlis-majlis ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Inna lillahi malaikatun sayyara yatatabba'una majalis al-'ilm." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan keliling di dunia ini. Untuk apa? Untuk mencari majelis-majelis ilmu. Kemudian ketika mereka mendapatkan ada majelis ilmu di satu tempat, mereka akan berkerumun di sana, bahkan menaungi mereka. Nah, setelah selesai majelis itu, para malaikat itu kembali naik ke langit. Lantas kemudian kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat. Padahal sebenarnya Allah lebih tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mendengarkan langsung dari para malaikat. Allah berfirman, bagaimana kalian dapati hamba-hamba? Maka para malaikat mengatakan, kami mendapati mereka berzikir kepadamu, ya saling mengajarkan agama di antara mereka,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lantas apa yang mereka harapkan? Maka para malaikat mengatakan, mereka mengharapkan surga-Mu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, apakah mereka pernah melihat surga-Ku? Para malaikat mengatakan, tentu tidak ya Allah. Maka Allah berfirman, lantas kalau seandainya mereka melihat surga-Ku, tentunya mereka akan lebih berharap lagi untuk mendapatkannya. Kemudian Allah berfirman lagi, dari apa mereka minta perlindungan? Maka para malaikat mengatakan, mereka minta perlindungan dari neraka-Mu ya Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah mereka pernah melihat neraka-Ku? Para malaikat mengatakan, tentu tidak ya Allah. Maka kemudian dikatakan, ya tentunya mereka akan lebih takut lagi, lebih minta perlindungan lagi kalau mereka pernah melihat neraka itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para malaikat, sekarang persaksikanlah bahwasanya Aku akan memberikan kepada mereka apa yang mereka harapkan, dan Aku akan berikan mereka keamanan dari apa yang mereka takuti, itu neraka. Ya, kemudian para malaikat mengatakan, akan tetapi di antara mereka ada seseorang ya Allah yang dia itu cuma lewat saja, nggak ada niat, cuma lewat kebetulan kemudian duduk di sana. Ya, apakah dia juga mendapatkan keutamaan itu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hum qaumun la yashqa ma'ahum jalisuhum. Jadi mereka orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu itu adalah suatu kaum yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah. Jadi yang tidak ada niatan pun, sekedar lewat kebetulan mungkin ada urusan masalah apa, duduk, ya itu pun sudah dapat keutamaan itu. Apalagi yang betul-betul mendengarkan dan seterusnya. Maka ya mudah-mudahan kita ya dengan duduk bermajelis di tempat yang mulia ini mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tauhid. Itu kita akan membahas tentang al-ibadah. Ya, hakikat dari ibadah. Nah, pertama kita akan sebutkan apa definisi dari ibadah. Lughatan bima'na at-tadhallul wal khudu'. Jadi ibadah itu secara bahasa artinya menghinakan diri dan merendahkan diri. Ya, ini makna ibadah secara bahasa. Ya, menghinakan diri dan merendahkan diri kepada yang kita ibadahi. Makanya kita dalam beribadah, di antara bentuk ibadah adalah kita sujud, di mana wajah kita, sesuatu yang paling mulia itu kita letakkan di bumi, di lantai, untuk menghinakan diri, untuk merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta, di hadapan Allah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dan ini juga menunjukkan makna ibadah secara lughah ini, secara bahasa ini juga membicarakan kepada kita bahwasanya ibadah itu harus diperuntukkan hanya kepada Allah. Nah, tidak boleh kita menghinakan diri, merendahkan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Jadi ibadah secara bahasa artinya apa? At-tadhallul, menghinakan diri, wal khudu', itu merendahkan diri di hadapan zat yang kita beribadah kepadanya, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun secara syara', apa yang dimaksud dengan ibadah secara syara' atau istilah? Adalah
ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-batinah wal zahirah. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup setiap seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Ulangi, jadi ibadah adalah satu nama yang mencakup seluruh amal perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada perbuatan, ada amalan yang itu Allah cintai, yang Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya, berarti itu adalah ibadah. Minal aqwal, baik dari ucapan, wal a'mal, ataupun dari perbuatan, al batinah, yang batin, yang tidak nampak, wal zahirah, ataupun yang zahir, yang nampak. Nah, ini definisi ibadah. Kemudian di sini Syekh menyebutkan contoh-contoh dari ibadah batinah, ibadah qauliyah dan fi'liyah. Jadi secara umum ibadah terbagi menjadi dua, yang batinah dengan yang zahirah. Yang zahirah terbagi menjadi dua, yang ucapan dan perbuatan. Contoh dari ibadah yang batinah, ibadah batin, ibadah yang tidak nampak, ya ibadahnya hati, seperti i'tiqadu wahdaniyatillahi ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi. Ya, seperti kita meyakini keesaan Allah dalam rububiyahnya, keesaan Allah dalam uluhiyahnya. Nah, keyakinan seperti ini adalah ibadah, ibadah hati yang tidak nampak. Wa ikhlasuddin lahu, begitu pula termasuk dari ibadah batinah adalah ikhlas. Ikhlas itu kan nggak nampak, itu nggak lihat apakah orang ini ikhlas atau nggak tahu kita. Hanya orang itu sendiri dan Allah yang mengetahuinya. Karena ikhlas itu ibadah batin. Ya, maka ikhlas adalah ibadah, dan itu adalah ibadah batin, ibadahnya hati. Wa hubbullah wa rasulih, termasuk ibadah batin adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga ibadah batin. Wa tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah, ibadah hati, ibadah batin. Wa khasyatuhu fis sirri wal 'alan, itu rasa takut kepada Allah baik ketika bersendirian ataupun di hadapan orang banyak, itu juga ibadah batin, rasa takut. Ya, wal inabah ilaih war ridha bi qada'i war raja' li rahmatih, begitu pula ridha terhadap takdir ketetapan Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut dari azab Allah. Nah, itu semua adalah ibadah-ibadah batin yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita dengannya. Kemudian contoh-contoh ibadah zahirah yang nampak, ini terbagi menjadi dua. Ibadah zahirah ada yang qauliyah, ucapan, ada yang fi'liyah, perbuatan. Qauliyah seperti apa? Ya seperti mengucapkan la ilaha illallah, kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ibadah zahirah yang ucapan. Wa da'wah, begitu pula berdakwah, mengajak orang kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Dakwah itu ibadah lisan,
yang zahir, yang nampak. Wa du'a, berdoa, minta kepada Allah, itu ibadah. Ya, ibadah yang nampak, yang ucapan. Wa qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa sidqul hadis, berkata jujur, dan yang lainnya dari segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dalam bentuk ucapan-ucapan. Kemudian juga ada ibadah zahirah yang berbentuk perbuatan, ya, seperti sholat, zakat, haji, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim, ya, memberi santunan kepada fakir miskin dan seterusnya, berakhlak mulia dan seterusnya. Itu semua adalah ibadah-ibadah zahir yang berbentuk perbuatan. Nah, ini semua adalah bagian dari ibadah. Ya. Jadi ibadah itu jangan dianggap hanya sebatas ruku, sujud, puasa, ya, zakat dan semacamnya. Ibadah lebih luas dari itu semua. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, baik itu perbuatan hati, ucapan lisan, perbuatan anggota tubuh, itu semua masuk dalam kategori ibadah. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah kita sama-sama memahami definisi dari ibadah beserta contoh-contohnya, di sini Syekh menegaskan wujubu sarfi kullil ibadat lillahi wahdah. Bahwasanya wajib bagi setiap hamba untuk memperuntukkan seluruh ibadah-ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajibu sarfu kulli ibadatin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Wajib bagi setiap muslim untuk memperuntukkan setiap ibadah hanya kepada Allah satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Fa innahu ta'ala wahdahu duna siwah huwa man yastahiqu minna an na'budahu wa nakhda'u lahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya dan bukan selainnya yang berhak untuk kita beribadah, untuk kita menghinakan diri, untuk kita merendahkan diri kepadanya. Fahuwa alladhi khalaqana wa razaqana. Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di antara sebabnya karena dialah Allah satu-satunya yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita, yang memberikan segala-galanya kepada kita. Makanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, ayyud dzambi a'dzam, kata seorang sahabat, wahai Rasulullah SAW, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi SAW, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah ketika engkau menjadikan sekutu bagi Allah Jalla Jalal, padahal Allah yang menciptakanmu. Ya, padahal Allah yang menciptakan, Allah yang berimu segala-galanya, Allah yang memberimu rezeki, berimu kesehatan. Ya, kenapa malah kemudian menjadikan sekutu bagi Allah? Maka inilah salah satu sebab kenapa syirik itu dosa paling besar. Karena orang yang berbuat syirik itu enggak ada akhlaknya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sudah dikasih segala-galanya, malah selain Allah yang dia sembah. Ya. Nah, wa hadha huwa ma'na tauhidul uluhiyah, wa li hadha yusamma tauhidul ibadah. Dan memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah satu-satunya,
Inilah dia yang kita kenal dengan tauhidul uluhiyah atau dikenal dengan tauhidul ibadah. Wa li ajli hadza arsalallahu ar-rusula wa anzala ma'ahumul kutuba. Oleh karena tauhid uluhiyah inilah, oleh karena tauhid ibadah inilah Allah mengutus para rasul. Allah menurunkan kitab-kitab ya'muruna bit-tauhid wa yuhadziruna minasy-syirk. Di mana? Di antara tujuan utama Allah mengutus para rasul, tujuan utama Allah menurunkan kitab-kitab itu adalah untuk memerintahkan manusia agar mentauhidkan Allah, agar mengesahkan Allah dalam ibadah, dan agar mereka menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itu misi dakwah utama para nabi dan rasul. Itu tujuan utama Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya diturunkan. Ya, makanya para ulama mengatakan Al-Quran itu adalah tauhid. Dari awal sampai akhir tauhid. Diawali dengan tauhid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, di sini mengandung apa? Tauhid rububiyah, Ar-Rahman Ar-Rahim, tauhid asma wa sifat, Malik Yaumiddin, tauhid rububiyah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, tauhid uluhiyah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Diawali dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid. Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Isinya tauhid. Al-Quran menyebutkan tentang surga dan neraka. Surga balasan bagi orang yang bertauhid, neraka balasan bagi orang-orang berbuat syirik. Ya. Maka para ulama mengatakan hakikat dari Al-Quran itu adalah tauhid. Dan itu misi utama dakwahnya para nabi dan rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah dan menjauhi segala bentuk taghut, itu sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, jadi sekali lagi misi utama dakwahnya para rasul mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, yang dikenal dengan tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ya. Nah, kemudian syurutu qabulil ibadah. Apa syarat diterimanya suatu ibadah? Yushtaratu liqabulil ibadah an takuna sahihatan wa la takunu sahihatan illa bi syartain. Jadi dipersyaratkan ibadah itu akan diterima kalau ibadah itu benar, dan ibadah itu tidak dikatakan benar apabila terpenuhi padanya dua syarat. Atau kita tambahkan supaya lebih lengkap, ya, syarat-syarat diterimanya ibadah, ya, kita katakan 4. Ya, yang pertama adalah syaratul iman. Jadi syarat dasar diterimanya ibadah, diterimanya amal soleh adalah al-iman billah, beriman kepada Allah. Jadi kalau orang belum mengikrarkan dua kalimat syahadat, sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan,
tidak akan pernah diterima oleh Allah. Dan ini beberapa kali kita sampaikan, khususnya dalam pembahasan tafsir malam Jumat. Ya, orang-orang kafir sebanyak apapun kebaikan yang dia lakukan di dunia ini, dari menolong orang, berinfak, bersedekah, bahkan mungkin ada sebagian mereka menghajikan, mengumrohkan marbot-marbot masjid. Kalau bahasa kita kaumnya masjid. Ada orang non-muslim kayak gitu. Apakah itu bermanfaat baginya? Kalau di akhirat nggak ada manfaatnya, tapi di dunia mungkin iya. Ya, tapi di sisi Allah itu tidak ada nilainya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman tentang ibadahnya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Jadi kebaikan-kebaikan orang-orang kafir Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilai. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki syaratul iman, syarat iman itu. Ya, itu iman kepada Allah, menjadi seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua agar ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah al-ikhlas. Ya, ikhlas. Jadi setelah seorang itu beriman kepada Allah, ketika dia mengerjakan ibadah, dia harus ikhlas dalam ibadah yang dia lakukan. Kalau dia tidak ikhlas, ya, ibadahnya akan sia-sia. Dia beribadah, tapi masih tercampuri dengan riya, dengan sum'ah, mengharapkan pujian, sanjungan dari manusia, tidak akan diterima. Syarat yang ketiga adalah antakuna sawaban muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadahnya itu harus sesuai dengan tuntunan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebanyak apapun ibadah yang dilakukan oleh seseorang, tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan tertolak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Artinya barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan bagian dari agama ini, bukan bagian dari perkara yang kami ajarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka ibadah itu akan tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Itu syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, jadi kita ingin tambahkan lagi, kalau ibadah itu kaitan dengan ibadah-ibadah maliyah yang menggunakan harta, maka harta yang dia pakai itu harus dari harta yang halal. Ya, orangnya beriman kepada Allah, dia berusaha ikhlas, ibadahnya juga sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi dia sedekahnya pakai harta haram misalnya, dia hajinya pakai harta haram misalnya, dia umrahnya pakai harta haram, hasil judi misalnya, hasil riba, hasil ngerampok misalnya, hasil nipu, ya nggak diterima. Ya, nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yaitu syarat-syarat diterima ibadah. Nah, kalau di kitab ini disebut cuma dua, yaitu ikhlas dan mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berdasarkan hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 112. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun."
Bala man aslama wajhahu lillah, dan demikianlah orang-orang yang menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah. Maksudnya orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia bagus dalam ibadahnya. Bagus di sini maksudnya apa? Sesuai dengan tuntunan yang Nabi SAW ajarkan. Baru dia akan dikatakan falahu ajruhu inda rabbih, baginya pahala dari sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut baginya ya atas sesuatu yang akan datang, walahum yahzanun, dan dia juga tidak akan bersedih atas apa yang sudah terjadi. Kapan ini akan didapatkan? Ketika seseorang aslama wajhahu lillah, dia ikhlas dalam ibadahnya, wa huwa muhsin, dan dia baik dalam ibadahnya. Ukuran baik dalam ibadah adalah kebersesuaiannya dengan apa yang telah digariskan, dituntunkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, ya tentunya dalam keadaan diridhai, apa yang dia harus lakukan? Falyamal amalan sholihan. Hendaknya dia mengerjakan amal soleh. Lah, amal soleh itu amalan apa? Ya amalan yang telah dituntunkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Dan dalam mengerjakan amal soleh yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW tersebut, dia tidak menyekutukan Allah di dalamnya. Artinya dia tidak riya, tidak sum'ah. Nah, orang seperti inilah yang dalam ibadahnya dia ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi, dialah yang nanti akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan diridhoi olehnya. Ya, begitu pula dalam surah Al-Mulk, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kok kematian didahulukan daripada kehidupan? Padahal kan kita hidup dulu baru mati. Tapi dalam ayat ini Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya di sini? Kata para ulama tafsir, ya supaya kita itu lebih banyak ingat mati daripada hidup. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa dari kalian yang paling bagus amalannya. Lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan untuk menguji kalian siapa dari kalian yang paling banyak amalannya, tapi Allah berfirman siapa yang paling bagus. Ya, sehingga apa? Maka dalam beribadah itu yang kita perhatikan adalah yang paling utama bagusnya, baru banyaknya. Banyak, tapi nggak bagus. Ya, nggak, kurang tepat juga. Tapi bagus, tambah banyak, itu yang mantap. Ya. Nah kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan apa yang dimaksud dengan ahsanu amala, yang paling bagus amalannya, kata beliau, akhlasuhu wa aswabu,
itu ibadah yang dilakukan dengan penuh ikhlas dan bersesuaian dengan apa yang telah dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dalil-dalil yang menunjukkan ya kepada kita tentang syarat-syarat ibadah, itu ikhlas dan mutaba'ah begitu. Nah, sekarang kita masuk pada rukun-rukun ibadah. Ya, rukun-rukun ibadah. Arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama, dan ini yang paling utama, itu adalah mahabbatullah. Di dalam beribadah kepada Allah, itu harus kita bangun di atas dasar cinta kepada Allah. Ya. Dan inilah yang akan menjadikan ibadah itu terasa nikmat. Kalau kita melaksanakannya didasari karena kecintaan kita kepada Allah. Ya. Sehingga orang nggak akan merasa terpaksa beribadah. Justru akan merasa nikmat. Ya, akan merasa rindu untuk kembali lagi ke masjid melaksanakan sholat. Ya. Ketika dengar azan, dia merasa senang untuk kembali ke masjid mengerjakan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena dia dasari ibadahnya itu karena kecintaannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Tapi kalau orang beribadah tidak didasari dengan rasa cinta, dia akan merasa terpaksa. Ya, dan naudzubillah kalau ada rasa terpaksa ketika beribadah. Nah, misalnya lagi begawi, azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia merasa barusan kayaknya azan, sekarang azan lagi. Wah, kalau kayak gitu tuh terlalu ya orangnya. Ya, harusnya senang. Namanya kan beribadah itu kita, khususnya sholat ya. Sholat itu kan kita ini hendak bermunajat dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ya, zat yang maha besar, maha agung, yang maha segala-galanya, yang memberikan kepada kita semua yang kita miliki. Harusnya kita merasa senang di sana, bukan kemudian merasa berat. Makanya ibadah itu pertama harus dibangun di atas rasa cinta kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sangatlah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian rukun yang kedua adalah al-khawfu minallah. Ya, itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita kembali ke rukun yang pertama dulu. Kata beliau di sini, rukun yang pertama adalah mahabbatullah, itu kecintaan kepada Allah. Fayajibu an yu'badallahu ta'ala ma'a mahabbati. Maka wajib bagi seseorang ya, jadi intinya nanti kita akan rincikan pada pertemuan yang akan datang. Bahwasanya rukun ibadah itu ada 3, itu cinta kepada Allah, karena rasa takut kepada Allah dan rasa berharap kepadanya. 3 hal ini harus ada. Maka sampai-sampai sebagian para ulama mengibaratkan seperti burung. Ibarat cinta itu adalah kepala burung, sedangkan rasa takut dan rasa harap itu sayap burung. Kedua sayapnya itu. Jadi kalau ketiga-tiganya itu ada, baru dia bisa terbang. Ya, satu saja tidak ada, maka akan kurang. Demikian, insyaallah kita akan bahas rinciannya pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.